Yuk, ajak jalan Karimun kota kita. Kita mau ajak jalan Karimun dulu. Jangan lupa ditonton sampai habis dan di-subscribe. Ada tombolnya di sini. Oke? Kali ini sebelum jalan-jalan kita isi bensin. Kebetulan bensinnya sudah hampir empty. Nah, Bunda lagi mau menuju ke pom bensin. Kita mau ke pom bensin dulu ya. Ini kita maunya yang Pertamax. Oke. Kira-kira berapa ya? Mbak, full tank Pertamax ya? Pertamax Ya, full. Ya. Aman. Kita sudah isi bensin. Sambil jalan, Bunda akan cerita waktu adopsi Siting Iting yang diadopsi di daerah Jatiwaringin. Jadi, singkat kata lagi, akhirnya waktu ke Jatiwaringin itu, Bunda belum sepakat sama Pak Suam. Kita pulang dulu. Terus kita cari sambil muter ke tempat yang lain, ada beberapa pilihan ya. Nah, setelah nyari memang semua nggak terlalu bagus. Bahasa Bunda maaf, nggak terlalu bagus, busuk artinya ya. Rasa biasanya begitu, mohon maaf. Ya, akhirnya besoknya tidak menunggu hari, kami langsung ke tempat yang Jatiwaringin itu, langsung eksekusi, ya kan? Karena pas dicobain juga, ini lebih enak dari mobil temen Bunda yang waktu itu. Mesinnya juga kering, starternya gampang, bannya masih orisinil, joknya masih kenceng. Joknya bukan ini ya, yang belakang itu, sama yang depan waktu itu masih pakai orisinilnya, itu prima banget. Seal-sealnya semua, pokoknya mobilnya perfecto. Yang kurangnya cuma warnanya yang Bunda nggak suka waktu itu ya. Jadi akhirnya dieksekusi dan bawa pulang, dan Bunda happy, Pak Suam happy ya. Kenapa Bunda suka banget? Ya, tadi seperti Bunda katakan yang pertama, bentuknya boxy, cabinnya sangat luas, apa ya namanya, view-nya untuk dari dalam mobil ini semua kotak-kotak. Kalau lihat dari bodinya seperti kereta api. Coba teman-teman perhatikan, kalau ini panjang mobil Karimun ini bentuknya kayak gerbong kereta api, cuma dia bentuknya mobil aja, iya kak. Nah itu yang buat dia unik menurut Bunda. Terus waktu itu joknya aja menurut Bunda enak. Yang lagi ini setirnya yang sekarang Bunda rasakan itu pas buat ibu-ibu. Jadi view pandangannya ini nggak
Jadi memudahkan ibu-ibu untuk bermanuver ya. Spionnya juga besar sehingga kita kan kalau ibu-ibu nggak bisa nengok kanan nengok kiri gitu kan ya, semua pakai spionnya semua proper best. Apalagi ya, yang paling utama lagi yang buat tambah cinta, ini nggak temenan sama pom bensin. Dia jarang banget isi bensin karena isi full, kalau nggak salah fullnya itu sekitar 37 liter deh. Kalau buat fullnya ya, itu kayaknya bisa berminggu-minggu. Apalagi kalau dipakainya untuk harian yang deket-deket aja, itu awet banget deh. Ketiga, jadi waktu habis adopsi itu Bunda sama Pak Suam disarankan untuk cek mesin, permesinan lah, ganti oli, karburator, pokoknya yang begitulah, yang rutin. Dan harganya masuk akal bang. Cuannya aman, harga-harga spare partnya masuk akal banget, dan di semua bengkel tersedia. Konon katanya mesinnya Karimun kotak ini kan mirip banget sama Jimny, Suzuki Carry sama Forza. Jadi spare partnya itu relatif banyak karena mobil Jimny sama Carry itu kan banyak banget ya di Indonesia ini, dan mereka mesinnya sudah terkenal bandel, udah bandel ya kan, nggak rewel, terus murah. Kok ada yang tanya, Bun, kenapa banyak Karimun yang overheat, yang mesinnya rewel, padahal katanya spare partnya banyak, gampang di servisnya. Nah, itu kenapa, alasan menurut Bunda, logikanya waktu punya Karimun mereka nggak ngerawat, jadi mesinnya itu udah terlanjur rusak berat, ibarat badan manusia ya, kalau nggak dirawat itu aus semuanya, jadi pas mau dibenerin semua udah komplikasi. Itu yang salahnya banyak yang pemilik Karimun kotak yang lama itu, karena dia kalau merasa ini mobilnya bandel jadi nggak dirawat, ganti oli lewat, karburator nggak lihat. Jadi kalau punya mobil bekas itu lihat juga umurnya, ya kan. Jadi waktu zaman barunya ya dirawat, terus yang udah uzurnya, udah tuanya kayak Bunda ini udah 20 tahun juga tetap dirawat, jadi dipakainya tetap enak gitu, seperti mobil pada umumnya, mobil baru pada umumnya. Jadi mobil bekas bisa terasa baru kalau pada awalnya sudah dirawat sejak dini, ya nggak? Logikanya gitu ya. Ada yang tanya juga, apakah Karimun kotak itu bisa dibawa naik tol? Prinsipnya sih bisa aja dibawa ke tol ya, tapi memang karena dia standarnya itu hanya 1000 cc, jadi dibawa kebut-kebutan juga tidak memadai. Karimun kotak bisa diajak ngebut, bisa dibawa hingga 140 km per jam. Kalau tanya lagi, sudah pernah coba? Pernah, tapi dengan syarat dicek dulu kaki-kakinya supaya nggak berbahaya ya, kaki-kakinya dan bannya jangan yang botak, oke? Kondisinya harus diperhatikan sekali. Nah, setelah itu diperhatikan, Bunda dan Pak Suam sudah pernah coba hingga 140 km per jam, tapi hanya untuk coba, tidak dipakai selalu 140 km per jam. Yang rutinnya, yang biasanya Bunda kalau bawa itu maksimal 100 km per jam, tapi normalnya sih 80 km per jam itu sebenarnya sudah mulai limbung ya si Karimun kotak ini. Jadi baiknya teman-teman kalau pakai mobil yang cc-nya kecil
ya santai aja. 80 hingga 100 km per jam cukup. Nah, bila teman-teman mau ngebut-ngebutan lebih dari 100 km per jam, kan ada yang bilang, kalau kayak gitu ngapain punya Karimun kalau nggak bisa ngebut? Halo. Jadi kalau mau Karimun kotak yang cuma 1000 cc ya segitu kecepatannya. Kalau mau lebih cepat ya jangan beli Karimun kotak, ada mobil lain di atas 1000 cc, ada yang 1300, 1500, 2000, banyak lah yang untuk kebut-kebutan. Tapi ya kalau Karimun kotak mah cukup lah segini. Lihat aja, ini di dalam tol aja padat, jadi nggak perlu ngebut-ngebutan sampai 140 km per jam. Sekarang aja nih kecepatan Bunda itu di 40 km per jam. Dan supaya irit, speedometernya juga diperhatikan, jangan digeber-geber gasnya, kan mau yang irit-irit. Jadi yang Bunda sukai tadi sudah ada 3 ya. Yang keempat, karena nggak semua orang suka sama Karimun kotak. Kenapa? Karena mobilnya unik. Tapi itu justru yang Bunda suka. Orang masih nanya-nanya, kenapa sih suka sama Karimun kotak? Coba, mobil mana yang kotak? Terus yang murah? Terus bensinnya irit? Terus servisnya nggak buat beban? Siapa coba? Cuma Karimun kotak. Makanya Bunda seringnya ajak jalan Karimun. Itu hashtag Bunda. Ayo ajak Karimun jalan-jalan. Jadi kecepatannya ini aman ya, segini aja cukup. Jadi sekarang Jakarta lagi diguyur hujan, tapi sekarang sudah rintik-rintik. Jadi ini sebenarnya kondisi ini jalannya lebih licin teman-teman ya. Terus ada yang nanya juga, pakai Karimun kotak itu berisik nggak sih dalamnya, Bun? Kalau menurut Bunda sih biasa aja, aman. Lebih berisik kalau naik bajai. Tapi kalau naik Karimun ya normal. Tapi memang ini kan kabin atasnya itu tipis ya. Jadi waktu baru adopsi kan hujan. Nah itu agak berisik. Jadi Bunda sama Pak Swam sekalian menambahkan roof box di atas. Yang pertama untuk meredam suara hujan yang langsung di atap kabin atas ini, karena beneran tipis. Terus yang lainnya lagi, ini kan mobilnya rendah ya. Karimun kotak itu rendah sekali. Jadi kalau di jalan kita berasa naik bom-bom kar sebenarnya. Tahu kan naik bom-bom kar karena dia rendah. Jadi berasa kita jalan di atas aspal. Nah, jadi agak berisik. Kita bisa mendengar ban berputar di bawah. Jadi kalau solusinya ya pakai peredam aja. Tapi kalau Bunda sih enggak, biasa aja. Masih oke-oke kan? Nggak perlu ngeluarin duit lagi. Terus yang hebatnya apa nih, peredam yang kanan kiri ini kan kaca semua ya, jadi jarak pandangnya luas, jadi kita nggak kayak di dalam box banget, kacanya lebar-lebar, kotak-kotak. Walau lebar jendelanya ini, tapi dapat meredam kebisingan loh di jalan raya saat kita berkendara. Teknologinya untuk di zaman itu luar biasa loh. So far sih untuk mobil Karimun kotak dengan harga segitu memadai lah.
Akhirnya Bunda Jadi sampai sekarang di udah tujuan. di Rumah Sakit Harum. Yuk kita keluar dulu. Saatnya silaturahim dulu, mendoakan yang sakit supaya lekas sembuh. Dan selesai kegiatan ini, Bunda langsung pulang. Sudah selesai. Kita sudah selesai, tinggal pulang. Jadi kita keluar dulu dari Rumah Sakit Harum. Oke. Terima kasih. Karena si Karimun kotak ini boxy banget, bentuknya kotak, jadi enak didandanin. Jadi kemarin joknya itu kan sebenarnya bahannya dari fabric ya, yang orisinil Karimun bawaan kemarin itu sebenarnya masih nyaman, tapi kemarin lebih nyaman lagi. Kita berpikir untuk ganti dengan jok Recaro yang lebih firm dudukannya dan lebih gaya. Jadi digantilah ini pakai jok Recaro. Terus juga setir diganti dengan yang model klasik, model Nardi Torino. Ringnya berapa ya? Nggak inget berapa, karena ini hadiah ulang tahun dari Pak Swam buat Bunda. Terus Bunda juga pakai knob Forsnelling itu yang bulat warna kuning, itu dari mereknya Momo. Sebenarnya harga Karimun kotak ini masih stabil, disesuaikan dengan kondisi. Kisaran antara dari tahun 99 sampai tahun 2006 itu dari harga 40-an hingga 70-an. Nah, Bunda kemarin beli seharga 60-an untuk tahun 2005 dan dibelinya tahun 2023. Dan sekarang udah 2 tahun. Sekarang kan 2025 ya, dan harganya sama sebegitu. Karena kondisinya juga memang agak spesial. Apalagi yang didandanin pasang roof box. Tadinya menggunakan roof box merek Autorec. Kenapa milih Autorec? Karena modelnya yang Bunda suka, manis gitu loh untuk Karimun kotak. Dan waktu beli itu yang barunya ya, kalau nggak salah sekitar 4-5 jutaan lah, udah satu set sama crossbarnya. Ntar lihat di marketplace aja. Dan warnanya hitam. Kemudian nyicil lagi, Bunda ganti warna listnya Karimun kotak. Jadi tadinya yang cuma satu warna jadi 2 warna ya. Oke. Jadinya listnya warna coklat tua. Sekalian untuk ngecat roof boxnya yang tadinya hitam jadi coklat tua, sehingga penampakan si Karimun kotak yang Bunda kasih nama iting-iting ini tambah cantik. Beneran keren deh. Boxnya nggak berapa lama Bunda ganti pakai merek Thule. Kenapa diganti? Karena merek aja. Dan yang ganti apalagi? Kayak lampu rem ditambahin, karena kan lampu remnya Karimun kotak itu ada di bawah ya. Itu menurut Bunda agak bahaya. Jadi supaya aman, Bunda menambahkan rem belakang yang di belakang itu yang belakang, dan bawahnya juga ada rem belakang.
supaya kalau dalam keadaan macet kan mobilnya rapat-rapat tuh, remnya bisa terlihat, mobil belakang bisa melihat remnya. Itu loh teman-teman. Apalagi ya yang Bunda ganti? Tape orisinilnya Bunda ganti dengan tape merek Pioneer. Kalau tanya berapa harganya, Bunda nggak tahu karena itu adalah sisa-sisa perjuangan. Jadi tape lama, mobil lama yang copotan itu Bunda masukin lah di iting-iting dan cocok. Lagi tambahannya, speaker pakai JBL. Speaker di pintu tadinya yang orisinil Bunda ganti dengan JBL supaya suaranya lebih jernih. Terus ada lagi speaker yang ditambah karena di jok belakang itu kalau kita nyalain tip suaranya hanya ada di depan karena speakernya hanya di depan. Jadi ditambahkan yang di belakang yang gantung tuh, lihat sebelah kanan dan kiri ada sepasang. Itu Bunda beli di Taman Puri. Nah, mereknya juga Pioneer. Sehingga kalau naik mobil ini nggak takut berisik karena suara aspal di bawah ini yang karena ceper itu terdengar tertutup sama suara musik, ya kan? Itu solusinya supaya kita lebih nyaman. Kalau AC-nya dingin. Sekarang cuacanya lagi mendung, jadi nggak masalah. Kalau lagi panas, ini cukup. Jadi AC-nya nggak ada masalah, aman. Apalagi ya, yang agak lemah juga kisi-kisi AC itu udah mati. Tapi nggak brodol, cuma udah nggak bisa main kanan kiri. Tapi itu bisa, masih banyak di marketplace ya untuk diganti. Tapi karena menurut Bunda masih oke, bisa diganjel pakai karet. Nanti Bunda kasih tahu fotonya ya. Jadi yang masalah masih pakai yang lama aja. Jadi nggak harus terlalu banyak jajan sih. Kalau jajan pun banyak pertimbangannya, misalnya manfaatnya apa, bisa dijual lagi apa enggak. Jadi secara ekonomisnya nggak hilang. Dan aksesoris lainnya jaring. Banyak yang tanya, Bunda kan ada TikTok. Ikuti TikTok Bunda ya, namanya Bunda Kalia, @bundakalia. Itu banyak yang tanya, jaringnya beli di mana Bunda? Nah, Bunda itu belinya di Instagram. Pas lagi ada Instagramnya Om Robi Muhron dari Bandung, cari aja ya. Terus apalagi ya, bantal Recaro. Jadi ada juga Om Yulian yang menjual aksesoris mulai dari sarung jok, headrest jaring Recaro yang dibuat ya, yang custom itu sama Om Julian. Itu juga di Instagram. Apalagi ya, speaker juga tambah lagi, speaker tengah yang di depan. Nanti kalau misalnya lihat-lihat VT Bunda yang lain, ada speaker tengah itu juga mereknya Pioneer. Terus ada yang tanya di depan, di dashboard Bunda ini juga ada TV. Katanya TV kecil tuh apa Bunda? Itu seperti navigasi, seperti Google Map. Tapi ini dari merek Garmin, ya kan? Jadi ada manfaatnya juga. Apalagi ya yang Bunda tambahkan untuk mobil ini? Spoiler. Jadi waktu beli adopsi di tahun 2023 itu bentuknya Karimun aja. Karimun dengan full original. Ya, nggak ada roof box, nggak ada spoiler. Yang di luar nggak ada yang diganti ya, tapi yang tampak luar itu yang Bunda ganti adalah crossbar, terus roof box yang di atas, spoiler belakang, ada sayap di belakang itu, antena gitu deh, antena juga untuk HT. Yang kalau tampak luar sih nggak ada yang berubah. Sebenarnya Bunda mau pakai dekal dengan stiker-stikernya gitulah, tapi belum dapat motif yang cocok buat iting-iting supaya cantik. Kalau kalau umum sih ada sih, banyak yang jual, cuma Bunda mau yang lain daripada yang lain, tapi cantik, bukan ganteng. Aksesoris tapi bermanfaat juga, Bunda beli
side awning dari Bandung, merek dari Auto Camper. Di video sebelumnya bisa dilihat gitu ya. Jadi itu teman-teman, kira-kira Bunda gimana dandanin Karimun supaya Bunda tambah cinta sama mobil ini. Mobil ini bukan hanya pajangan di garasi aja, tapi ini dipakai harian. Jadi digunakan untuk hari-hari. Karena nyaman, apa salahnya? Ya. Jadi teman-teman, mungkin kalau mau ada yang ditanya atau mau info, bisa di komen di bawah. Tapi jangan lupa di subscribe ya, dan nyalakan itu ada loncengnya ya, supaya kalau ada video Bunda langsung ada penandanya di YouTube kalian. Oke? Jadi ikuti lagi video Bunda yang lain. Kita ajak Karimun Kotak jalan kemana lagi ya nanti ya. Jangan lupa juga di follow Instagram Bunda Garasi Pluto 33 dan TikTok Bunda di Bunda Kalia. Sampai jumpa teman-teman. Bye.